Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang lembaga-lembaga khusus yang ada di Indonesia. Kami dari kelompok 3 akan membahas Komisi Perlindungan Anak di Indonesia. Mari kita simak berikut penjelasannya. Check it out. Adapun tujuan untuk pembuatan video ini adalah sebagai nilai evaluasi akhir semester dari mata kuliah Hukum Tata Negara kelas D yang diampu oleh Dr. Tommy Michael SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil KPAI. KPAI merupakan salah satu dari 3 institusi nasional pengawal dan pengawasan implementasi HAM di Indonesia, yakni KPAI. Komnas HAM dan Komnas Perempuan dapat dikatakan bahwa kedudukan KPAI dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia adalah sebagai lembaga pengawas pemerintah. Dalam hal ini adalah eksekutif sebagai pelaksanaan kebijakan. Kedudukan KPAI sebagai lembaga negara pengawas bukan sebagai lembaga pelaksana teknis perlindungan anak dikarenakan sebenarnya sudah memiliki lembaga dalam hal perlindungan anak. Untuk membuat suatu kebijakan sudah ada lembaga eksekutif melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keberadaan KPAI sebagai lembaga independen menjadi sangat penting karena lembaga-lembaga yang sudah ada tidak mampu menjalankan fungsinya dengan sebagaimana mestinya. Atas dasar tersebut, maka lahirlah lembaga baru yang khusus bergerak dalam hal perlindungan anak Indonesia agar lebih optimal dalam menjalankan fungsinya. Kewenangan yang dimiliki KPAI di bidang pengawasan tentu bertujuan agar mampu berperan optimal dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemenuhan hak anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disahkan pada tanggal 22 September 2002, ditandatangani oleh Presiden Soekarno Putri pada tanggal 20 Oktober 2002. Terima kasih. Pemilihan anggota KPAI sejak awal telah diatur dalam Undang-Undang dalam Pasal 75 Ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa keanggotaan KPAI berdasarkan dari unsur masyarakat agar dapat menggambarkan sifat keindependenannya. Keanggotaan dalam lembaga KPAI diatur di dalam Pasal 4 Perpres Nomor 61 Tahun 2016. Keanggotaan KPAI terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 7 anggota. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota KPAI melalui musyawarah mufakat. Keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Mengenai pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 75 Ayat 3. Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Salah satu tujuan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak di Indonesia adalah untuk menjamin perlindungan anak dari hal-hal yang tidak diinginkan bagi anak-anak. Karena anak merupakan generasi emas yang akan meneruskan perjuangan bangsa kita. KPAI sendiri merupakan lembaga resmi yang memiliki wewenang untuk memberi referensi, rujukan, pertimbangan, dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Dari informasi yang setelah saya jelaskan, disebutkan bahwa Komisi Negara yang memiliki wewenang memberi referensi dan rujukan terhadap perlindungan anak di Indonesia adalah KPAI. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dasar hukum pembentukan KPAI
Pembentukan KPAI dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 74 dijelaskan bahwa 1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. 2. Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Dasar Hukum KPAI 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Indonesia. 4. Kepres Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kasus yang akhir-akhir ini ditangani oleh KPAI. Memasuki tahun 2022, kasus TPPO atau tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi terhadap anak masih menunjukkan kompleksitas yang sangat memprihatinkan. Beberapa kasus terakhir dipicu oleh laporan orang tua terkait anak hilang dan ditemukan mereka dijual menggunakan aplikasi media sosial. Jumlah kasus mencapai 147 kasus untuk tahun 2021 dengan rincian anak korban eksploitasi pekerja anak korban eksploitasi ekonomi, anak sebagai anak korban eksploitasi seks atau prostitusi tanpa jaringan. KPAI memonitor kasus yang sedang diusut oleh Polresta Jambi tentang anak-anak usia 13-16 tahun yang menjadi korban TPPO dan kejahatan seksual oleh diduga pelaku yang disebut-sebut sebagai pengusaha di Jakarta. Peristiwa yang terjadi hampir selama 2 tahun disinyalir telah menelan korban hingga mencapai 30 orang dengan cara memesan sekaligus mengkoordinasikan serta memanfaatkan anak-anak secara seksual untuk dirinya sendiri yang dibantu 3 orang yang berperan sebagai mucikari, yang diduga salah satunya adalah usia anak. KPAI menggelar rapat koordinasi pada tanggal 14 Januari 2022 yang para pemangku kepentingan dalam mendorong langkah-langkah signifikan dalam penanganan kasus ini. KPAI mengundang gugus tugas nasional TPPO, diantaranya KPPA, Kemendikbudristek RI, Kemensos RI, LPSK RI dengan dihadiri oleh Kemensos Provinsi Jambi, DP3 AKB Provinsi Jambi, Kepala Balai Alyatama Provinsi Jambi, DP3 AKB Kota Jambi, Kemensos Kota Jambi, UPTD PPA Kota Jambi, serta Polresta Kota Jambi yang menghadirkan orang tua korban dan Polres Jakarta Utara. Rekomendasi hasil pertemuan tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu KPAI memonitoring kasus TPPO dan kejahatan seksual yang memperlihatkan kompleksitas dalam menjadikan anak sebagai korban melalui sindikat yang serta menggunakan operator lapangan seseorang yang di bawah umur. KPAI mendorong anak-anak korban mendapat perlindungan dengan pemulihan fisik serta psikologis agar tetap bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Dari total 30 anak, korban hingga saat ini sudah terjangkau 15 anak, dan karena tidak menutup kemungkinan korban akan terus bertambah, KPAI meminta kesediaan untuk terus dilakukan langkah koordinasi dengan kepolisian dan penjangkauan oleh pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam rehabilitasi anak korban di Jambi. Yang kedua yaitu KPAI mendorong proses hukum yang optimal terhadap pelaku. Karena melihat TPPO dan kejahatan seks terhadap anak di bawah umur berlangsung secara bersamaan melanggar UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terkait persetubuhan dan percabulan, dan juga
UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO yang menempatkan anak sebagai korban, termasuk diduga salah satu pelaku anak untuk menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2012 terkait sistem peradilan pidana anak. Yang ketiga yaitu KPAI mendorong Kemendikbudristek RI sebagai gugus tugas TPPO nasional beserta KPPA memberikan perhatian terhadap situasi pendidikan di Kota Jambi dan sekitarnya terkait pemenuhan hak pendidikan anak korban TPPO dan kejahatan seksual, agar mereka tetap mendapat hak pendidikan dan terhindar dari stigmatisasi dari lingkungan sekitar. Yang keempat, KPAI mendorong Kemendikbudristek RI sebagai gugus tugas TPPO nasional beserta KPPA memberikan perhatian terhadap situasi pendidikan di Kota Jambi dan sekitarnya terkait pemenuhan hak pendidikan anak korban TPPO dan kejahatan seksual, agar mereka tetap mendapatkan hak pendidikan dan terhindar dari stigmatisasi dari lingkungan sekitar. Yang kelima yaitu mendorong anak korban mendapatkan perlindungan dan restitusi dari LPSK untuk memastikan keadilan dan perlindungan terhadap korban. Pendapat kelompok kami terhadap lembaga negara KPAI adalah lembaga khusus KPAI ini sangat penting untuk perlindungan anak yang erat kaitannya untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak yang lain, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Urgensitas KPAI dirasa sangat penting pada saat ini dan masa mendatang, melihat kondisi kekerasan terhadap anak dengan beragam model dan jenisnya. Dengan masih maraknya kasus tentang kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang menyangkut kekerasan fisik, mental, dan atau seksual, perdagangan, perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan maupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh. Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam hal pengawasan pelaksanaan perlindungan anak, penyelenggaraan perlindungan anak adalah salah satu contoh yang efektif untuk menanggulangi anak sebagai korban perdagangan dan kekerasan. Dan dengan adanya KPAI sebagai suatu lembaga yang diharapkan untuk membantu penegakan hak anak harus terus berperan secara aktif, membuka seluas-luasnya akses pengaduan bagi pelanggaran atas hak anak, dan aktif mensosialisasikan keberadaan lembaga ini sendiri kepada masyarakat luas. Dengan demikian semakin jelaslah lahirnya peraturan perundang-undangan dan lembaga perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan kepastian hukum. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok 3. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.